Kronologi serangan di Estonia pada tahun 2007. Serangan Rusia atas Estonia tentang the DOS attack. Tahun 2007 terbukti serangan DDoS berhasil melumpuhkan keamanan dan ketahanan suatu negara, seperti yang terjadi di Estonia. Seperti yang kita ketahui, dalam serangan hacker ke Estonia, seluruh jaringan, baik perbankan, telekomunikasi, dan jaringan vital lainnya lumpuh total. Akibatnya, aktivitas masyarakat dan negara juga menjadi lumpuh total. Serangan ini terjadi bersama dengan perseteruan antara Estonia dan Rusia terkait dengan rencana pemindahan makam Tallinn oleh pemerintah Estonia. Pada awalnya, serangan gelombang pertama terhadap Estonia dilaporkan melumpuhkan website pemerintah pada tanggal 27 April 2007 di malam hari. Pertama, itu menyebar dan mempengaruhi media online yang menyiarkan berita tentang kerusuhan jalanan yang sedang berlangsung dan situasi politik secara keseluruhan di negara itu. Awalnya, serangan itu dilakukan dengan metode yang relatif sederhana dan berlabel kerusuhan cyber. Pada fase respon emosional, juga ditandai dengan kegiatan perekrutan dan partisipasi yang diduga berasal dari Rusia. Awalnya, mereka diminta untuk bertindak melalui forum, blog, dan chatroom, disertai dengan instruksi yang tepat tentang cara berpartisipasi dalam serangan ini. Petunjuk tersebut berisi perintah ping atau uji kontak untuk memulai serangan melalui Internet Control Message Protocol atau ICMP. Dengan mengubah perintah ke dalam sebuah file batch dan mengunggahnya ke alamat yang diberikan web, yang mampu menyebar ke perangkat lunak dan memberikan kontribusi pada serangan cyber selama 3 minggu, yang hampir melumpuhkan infrastruktur informasi di Estonia. Pemerintah Estonia merasa mendapat banyak serangan pada saat yang sama. Website pemerintah yang biasanya menerima 1.000 kunjungan per hari dilaporkan menerima 2.000 kunjungan setiap detik. Dan serangan ini memang sangat meresahkan. Tahap kedua, tanggal 30 April sampai dengan 18 Mei 2007. Ini adalah tahap yang membuktikan kecanggihan kasus serangan atas Estonia tahun 2007. Berbedaan dengan fase respons emosional awal adalah kinerja dari botnet yang lebih besar, meskipun pemerintah setempat telah mengambil beberapa langkah tentang krisis cyber, yaitu kombinasi dari sistem botnet yang lebih besar dibandingkan serangan tahap 1 menyebabkan gangguan luas pada layanan online di negara bakti. Pada gelombang pertama 3 sampai 4 Mei 2007, serangan yang sangat besar dimulai tanggal 3 Mei ketika beberapa situs dikejutkan oleh serangan DDoS. Layanan online dari beberapa bank Estonia lumpuh, sehingga melumpuhkan transaksi moneter yang besar di bank termasuk layanan perbankan internasional. Di malam 4 Mei, serangan DDoS bertahan menghancurkan website dan DNS, menampilkan tingkat presisi dan investigasi yang signifikan pada konsentrasi serangan, merupakan indikator yang jelas dari suatu serangan botnet. Tahap
Gelombang kedua 9-11 Mei 2007. Peningkatan serangan lain diprediksi pada The Victory Diary 9 Mei. Pada hari ini Rusia memperingati kekalahan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II dan itu adalah hari libur besar nasional. Relevansi skena yang terletak di Tallinn muncul lagi. Pada dasarnya, semua orang untuk melanjutkan permusuhan cyber telah terlaksana. Menurut kesaksian dari satu ahli keamanan internasional yang membantu pemerintah Estonia dalam menangani ancaman cyber, bahwa semuanya tampak normal pada jaringan. Lalu lintas yang datang ke Estonia untuk malam rata-rata sekitar 20.000 paket per detik. Namun pada jam 11 malam, Estonia dipenuhi dengan lalu lintas paket data yang datang lebih dari 4 juta paket per detik, yang melonjak 200 kali lipat. Secara global, hampir 1 juta komputer tiba-tiba berselancar ke berbagai situs di Estonia, mulai dari Kementerian Luar Negeri sampai bank-bank besar. Ledakan serangan itu berupa aliran informasi diarahkan pada ratusan website di Estonia. Bukti lain melaporkan bahwa pada tanggal 9 Mei terdapat serangan mematikan hingga 58 situs sekaligus. Gelombang serangan sebagian besar ditagarkan pada website pemerintah, termasuk saluran komunikasi resmi dari pemerintah. Gelombang ketiga 15 Mei 2007. Serangan cyber bertahap mulai mereda dan relatif tenang setelah 10 Mei. Namun, sebuah lonjakan baru muncul lagi pada 15 Mei dengan target lembaga pemerintah, Tim Estonia Computer Emergency Response atau CRTEE segera mengambil langkah-langkah perlindungan sehingga tidak menimbulkan kerusakan signifikan. Di antara pengecualian kecil adalah portal web dari SEB, ST, UC Bank yang telah ditutup sekitar 1,5 jam. Kronologis serangan ini bermula dari pada awalnya diresmikan oleh otoritas Soviet pada tahun 1947. Prajurit perunggu yang disebut Monumen untuk Pembebas Stalin. Bagi penutur bahasa Rusia di Estonia, ia mewakili kemenangan Uni Soviet atas Nazisme. Tetapi bagi orang Estonia atau penduduk yang tinggal di sana, tentara merah bukanlah pembebas. Mereka dipandang sebagai penjajah, dan Brown Soldier merupakan simbol menyakitkan dari setengah abad penindasan Soviet. Pada tahun 2007, pemerintah Estonia memutuskan untuk memindahkan prajurit perunggu dari pusat Tallinn ke pemakanan militer di pinggiran kota. Keputusan itu memicu kemarahan media di berbahasa Rusia, dan penutur bahasa Rusia pun turun ke jalan. Protes diperburuk oleh laporan media yang membuat berita palsu tentang mengklaim bahwa patung itu dan kuburan perang Soviet di dekatnya sedang dihancurkan. Dalam hal ini, pemerintah harus mendidik dan mengembangkan para talenta yang berbakat untuk keamanan cyber. Sebuah negara juga harus membuat badan yang mencegah serangan cyber seperti ini, contohnya di Indonesia, BSSN. Kita harus membuat pertahanan yang sangat kuat untuk menghindari serangan yang tidak diinginkan. Pemerintah juga harus cepat tanggap
untuk mengidentifikasi berbagai potensi ancaman yang akan datang. Kita juga perlu melakukan tes pengujian untuk membuktikan sistem yang dibangun berjalan dengan lancar atau tidak. Serangan yang terjadi di Estonia merupakan DDoS. DDoS ini merupakan Distributed Denial of Service. Serangan cyber yang terjadi akibat banjirnya jaringan internet oleh fake traffic pada server, sistem, atau jaringan itu sendiri. Serangan ini dilakukan dengan menggunakan beberapa komputer host sehingga website yang diserang tidak bisa diakses akibat tidak mampu mengatur semua traffic tersebut. Biasanya hacker yang melakukan DDoS attack pada website. Tak hanya itu, DDoS juga bisa terjadi pada layanan online atau jaringan. Cara kerjanya sangatlah sederhana. Hacker hanya perlu membuat traffic server beroperasi dengan beban yang berat alias overload. Akhirnya website atau layanan online tidak bisa menampung semua traffic tersebut sehingga menjadi down atau tidak beroperasi. Pada akhirnya pengguna lain yang menggunakan website atau lain tersebut tidak bisa mengakses. Pelajaran yang bisa kita ambil dari DDoS attack di Estonia ini, pemerintah harus selektif dalam membuat suatu keputusan yang bersangkutan dengan negara lain, yang mempunyai hubungan dengan negara lain, atau yang menjadi kehormatan bagi negara lain. Ada baiknya pemerintah memikirkan hal-hal yang akan terjadi karena melakukan suatu perbuatan itu. Terima kasih. Saya Jovianus Abel Andreas dari program studi Sistem Informasi 2020